Sword of Coming, episode 181-182. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Selalu ada orang yang langsung memberi kesan baik. Hal ini sulit dijelaskan. Ketika Chen Ping'an melihat cendekiawan muda itu, rasa berat hatinya yang muncul setelah berjalan menyusuri separuh jalan keberuntungan langsung sirna. Ia membawa pot tanah liat itu dan melangkah cepat. Cendekiawan muda itu tersenyum hangat, dan ia tidak berdiri di sana menunggu Chen Ping'an. Ia malah berjalan mendekat dan berkata, "Kau Chen Ping'an, kan? Aku Li Xisheng, kakak Li Baoping. Aku sudah menerima surat terbaru yang dikirim Baoping dari Akademi Mountain Cliff. Sebagai kakaknya, aku sungguh tak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihku. Kudengar kau selalu membaca sekarang, jadi silakan berkunjung ke rumahku sesering yang kau mau nanti. Aku punya beberapa koleksi buku, jadi silakan pinjam kapan saja." Ia tak hanya mengulurkan tawaran ini, tetapi bahkan membungkuk penuh rasa terima kasih setelah menerima pot tanah liat dari Chen Ping'an. Kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa terima kasihku. Chen Ping'an sedikit bingung. Akhirnya, ia hanya bisa menunjuk ke pot tanah liat dan berkata dengan ekspresi malu-malu, "Tuan Muda Li, ada ikan mas penyeberangan gunung di dalam pot tanah liat ini. Saya menemukannya di pegunungan saat perjalanan pulang ke kota. Ini hadiah untuk Li Baoping." Li Xisheng melirik ikan mas yang berenang santai di dalam pot tanah liat kecil. Ketika ia kembali menatap Chen Ping'an, ia menghela napas penuh emosi dan berkata, "Saya pernah membaca tentang ikan mas penyeberangan gunung di catatan seorang bijak di masa lalu. Ikan ini sangat langka. Siapa sangka saya akan berkesempatan melihatnya seumur hidup. Tenang saja, saya pasti akan membesarkannya dengan hati-hati. Li Baoping pasti akan sangat gembira saat ia pulang nanti." Chen Ping'an benar-benar bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus membalas kata-kata Li Xisheng yang tulus dan antusias. Meskipun ia telah menyeret Cui Dongshan untuk mengamati kawanan ikan mas penyeberangan gunung yang mengesankan itu saat itu, sedemikian rupa sehingga matanya perih, dan ia telah berusaha keras untuk menangkap ikan mas penyeberangan gunung ini, Chen Ping'an sungguh tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu berharga. Hal ini terlepas dari apa yang tertulis di buku-buku dan terlepas dari betapa mistisnya Cui Dongshan mengatakan ikan mas ini. Asalkan demi sahabat sejatinya, Chen Ping'an bersedia melakukan apa saja sesuai kemampuannya. Namun, Chen Ping'an benar-benar tidak pandai berbasa-basi, jadi ia menggaruk kepalanya sebelum berpamitan. Ia baru saja akan berbalik dan pergi. Li Xisheng buru-buru memanggil untuk menghentikan Chen Ping'an pergi. "Kenapa kamu tidak masuk dan tinggal sebentar? Aku akan mengantarmu berkeliling dulu, dan dengan begini kamu bisa datang sendiri nanti. Aku akan memberitahu pelayan nanti." "Mungkin lain kali," jawab Chen Ping'an sambil menggelengkan kepala. "Kalau begitu, setidaknya biarkan aku meletakkan ikan mas penyeberangan gunung itu di tempat lain dulu, lalu mengembalikan pot tanah liat itu kepadamu, oke?" kata Li Xisheng sambil tersenyum pasrah. Chen Ping'an tidak menolak tawarannya kali ini, dan dia mengangguk dan menjawab, "Kalau begitu aku akan menunggumu di sini." "Baiklah, saya tunggu sebentar," kata Li Xisheng sambil tersenyum. Dia berbalik dan berlari kecil masuk sambil memegang pot tanah liat di tangannya. Saat ini, pemuda itu tidak lagi tampak seperti orang bijak yang menguraikan ajaran-ajaran klasik Konfusianisme, melainkan benar-benar tampak seperti kakak laki-laki Li Baoping. Tak lama kemudian, Li Xisheng berlari kembali sambil membawa pot tanah liat. Ada juga beberapa buku yang terselip di bawah lengannya. Setelah Chen Ping'an menerima pot tanah liat itu, ia membungkuk dan meletakkannya di tanah sebelum menggosok tangannya dengan kuat. Baru setelah itu ia menerima buku-buku itu. Ia juga menyelipkannya di bawah lengannya seperti yang dilakukan Li Xisheng, dan dengan canggung ia mengambil pot tanah liat itu dan berkata, "Aku akan mengembalikannya setelah selesai membacanya." Senyum selembut angin musim semi tersungging di wajah Li Xisheng saat ia melambaikan tangan dan berkata, "Tidak perlu terburu-buru. Bacalah dengan santai dan sesuai kecepatanmu sendiri. Buku-buku ini jauh lebih rapi daripada Li Baoping, dan tidak akan bertebaran kemana-mana seperti dia." Kemudian, ia berhenti bercanda dan melanjutkan perlahan, "Chen Ping'an, undanganku kepadamu untuk berkunjung dan meminjam buku bukan sekadar basa-basi. Malahan, aku sungguh berharap kamu bisa sering berkunjung. Meskipun Baoping sangat pintar, bagaimanapun juga dia masih anak kecil. Membuat anak kecil duduk dan membaca dengan tenang bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Bahkan, rasanya seperti akulah satu-satunya orang yang melihat-lihat dan membaca buku-buku ini selama bertahun-tahun."
Kalau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya cukup membosankan. Li Zisheng mengucapkan banyak hal dari hatinya dalam satu tarikan napas. Jika anggota klan Li lainnya hadir, mereka pasti akan melihat ke barat untuk melihat apakah matahari terbit. Catatan, metafora ini merujuk pada sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Hal ini karena dibandingkan dengan adiknya, Li Baozhen, Li Zisheng yang kurang dikenal tampak terlalu cerewet dan tidak menarik. Meskipun lembut dan sopan kepada semua orang, ia umumnya orang yang jarang bicara. Hal ini membuatnya tampak pendiam dan membosankan. Jika ia tidak bersembunyi di perpustakaan kitab suci dan membaca buku, ia akan berjalan-jalan di kediaman besar sendirian. Hal ini sama saja setiap hari. Ia akan menyaksikan matahari terbit dan terbenam, salju yang turun dan bulan yang cerah, dan segala sesuatu di antaranya. Entah apa yang bisa ia pelajari dari mengamati hal-hal ini. Untungnya, Li Zisheng adalah cucu tertua klan Li, jadi hubungannya dengan anggota klan lainnya tidak buruk sama sekali. Tak seorang pun akan membenci calon pemimpin klan yang baik hati. Hanya saja, ia tidak semenarik adiknya, Li Baozhen. Saya akan berkunjung, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Li Zisheng mengangguk sebagai jawaban sebelum melambaikan tangan kepada anak laki-laki itu. Melihat sosok Chen Ping'an yang perlahan menghilang, Li Zisheng bergumam, pegunungan hijau yang menawan muncul di mataku. Senyum penuh arti menyebar di wajahnya, dan dia melanjutkan, begitu pula, pegunungan hijau juga melihatku seperti itu. Catatan, kutipan dari karya Xin Qiji, He Xin Lang Sen Yi Wu Sui. Xin Qiji adalah seorang penyair, kaligrafer, dan jenderal militer Tiongkok pada masa dinasti Song Selatan. Pegunungan hijau melambangkan karakter yang mulia, sehingga kutipan ini merujuk pada seseorang yang memiliki tekad murni dan mulia untuk lebih memilih menyendiri daripada bersekongkol dengan orang-orang yang tidak bermoral. Kita lanjut ke alur ceritanya. Li Zisheng berbalik dan berjalan menuju gerbang depan kediaman klan Li. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia melangkah melewati ambang pintu, dan ia bergumam dalam hati, hari yang indah lagi. Namun, setelah mengingat berita dari ibu kota, ia tak kuasa menahan desahan. Mau tak mau, ini tak terelakkan. Setiap orang punya bebannya masing-masing, dan setiap keluarga punya kesulitannya masing-masing. Ia terus berjalan, dan setelah melewati beberapa koridor dan gedung, senyum kembali tersungging di wajahnya. Itu takkan mampu menahan keindahan hari ini. Di koridor, seorang pelayan muda berjalan dari arah berlawanan. Ia memperlambat langkahnya dan menoleh ke samping untuk memberi hormat. Tuan muda, sapanya dengan suara lembut. Li Zisheng biasanya melambat dan menyapanya dengan senyum dan anggukan. Namun, ia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya berlalu begitu saja. Pelayan cantik itu menoleh ke arah Li Zisheng. Tanpa sadar ia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tuan muda memang orang yang cukup baik. Namun, sayang sekali dia tidak peduli dengan perasaan orang lain, desahnya sedih dalam hati. Kalau saja tuan muda kedua, dia pasti akan mampir untuk mengobrol dengannya. Selain itu, dia juga akan memuji hiasan kepala baru yang indah yang telah dibelinya. Namun, ada sesuatu yang tentu saja tidak diketahuinya. Li Zisheng, cucu tertua klan Li, memang tidak menyadari suasana dan lingkungan di tempat ini. Namun, ia sangat akrab dengan suasana dan lingkungan di tempat lain. Misalnya, hujan yang tiba-tiba membasahi bunga teratai yang layu, angin musim semi yang bertiup ke arah kuda-kuda berbaju zirah, wanita-wanita cantik yang menatap ke dalam cermin perunggu, para jenderal yang mengenakan pedang halus, dan salju tebal yang menutupi pegunungan hijau. Di mata Li Zisheng, ini adalah beberapa pemandangan terindah di dunia. Li Zisheng kembali ke halamannya. Di sana, terdapat sebuah kolam kecil yang dibangun dari tumpukan kerikil berbagai warna. Ia berjongkok di samping kolam dan menatap air yang jernih. Di dalam kolam, ada ikan mas penyeberangan gunung yang berenang dengan santai dan riang. Sulit membayangkan kolam yang tampak indah ini sepenuhnya hasil karya Li Baoping. Setiap kali ia menyelinap keluar rumah, kemungkinan besar ia akan pergi ke Sungai Kumis Naga untuk mengumpulkan kerikil. Hari demi hari, bulan demi bulan, ia selalu membawa pulang beberapa kerikil. Suatu hari, ketika melihat tumpukan kerikil kecil di sudut halaman, Li Baoping tiba-tiba terpikir olehnya untuk membangun kolam yang bisa digunakan untuk memelihara ikan dan kepiting bagi kakak laki-lakinya. Li Zisheng tak kuasa menghentikannya, dan akhirnya, ia hanya bisa membantunya dengan ide dan saran. Namun, dari awal hingga akhir, Li Baoping lah yang mengerjakan semua pekerjaan manual. Sebagai kakak laki-lakinya, Li Zisheng tentu saja ingin membantu. Namun, Li Baoping dengan keras kepala menolak bantuannya. Li Zisheng melihat seekor makhluk kecil diam-diam menjulurkan kepalanya dari bawah lempengan batu biru dan melihat sekeliling.
Ia tersenyum dan berkata, kalian berdua harus rukun. Kalian tidak boleh berkelahi. Ia lalu berdiri dan menuju ke perpustakaan kitab suci kecil yang memiliki plakat bertuliskan, Humble Abode, di atas pintunya. Ia mulai menyiapkan kertas, menggiling tinta, dan mengangkat kuas kaligrafinya untuk menggambar. Ini adalah lukisan pohon pinus yang tertutup salju yang memberikan kesan kuno yang kuat. Setelah meletakkan kuas kaligrafinya, Li Zixin menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengamati lukisannya dengan saksama. Tintanya masih belum kering, dan aromanya tercium ke hidungnya. Akhirnya, dia meniup pelan-pelan ke lukisan itu. Seakan menghadapi hembusan angin kencang, pohon pinus hijau dalam lukisan itu tiba-tiba mulai berdesir, dan seketika mengguncang salju dari dahannya. Ruan Xiu dengan gembira kembali ke bengkel pandai besi. Karena tidak menemukan ayahnya yang sedang menempa besi menggunakan tungku pedang, ia melihat sekeliling sejenak sebelum akhirnya melihat ayahnya duduk di kursi bambu di bawah atap. Anehnya, ayahnya sedang minum sendirian. Ayah tidak menempa besi. Tanyanya dengan ekspresi bingung. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Tempa pantatku, hari ini bukan hari yang baik untuk menempa pedang. Tapi, kalau sedang memukul Chen Ping'an, aku akan dengan senang hati melakukannya. Ruan Xiu duduk di sebelahnya dan berkata, ayah, aku lupa membelikanmu anggur hari ini. Besok saat aku pergi ke kota kecil, aku pasti akan membelikanmu sebotol anggur yang enak. Ia justru semakin mempermalukan lukanya. Tentu saja, gadis muda itu tentu tidak tahu bahwa kata-katanya pada dasarnya sama saja dengan menaburkan garam pada luka ayahnya. Ruan Qiong menghela napas dan meneguk anggurnya dalam-dalam. Ia menatap kosong ke arah sungai kumis naga yang jauh, lalu bertanya dengan suara rendah, Xiu, apa kau suka Chen Ping'an? Tentu saja, jawab Ruan Xiu sambil tersenyum. Ruan Qiong tiba-tiba menghela napas lega ketika mendengar jawaban putrinya. Kelihatannya, masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu sebelum terlambat. Tahukah kau mengapa aku tidak setuju untuk menjadikan Chen Ping'an sebagai murid? Tanya orang bijak militer itu. Ruan Xiu terbata-bata sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi bingung, ayah, bukankah ayah sudah menjelaskan ini sebelumnya? Ayah bilang ayah punya kesan yang cukup baik tentang Chen Ping'an, tapi sayang sekali kalian berdua tidak sepemikiran dan memiliki tujuan yang sama. Karena itu, dia tidak cocok menjadi murid ayah. Aku sudah tahu tentang ini. Lagi pula, Chen Ping'an agak berbeda dari orang lain. Jadi ayah takut aku akan menarik perhatian banyak kekuatan tersembunyi yang beraksi di belakang layar jika aku terlalu dekat dengannya. Karena itu, ayah sebenarnya cukup tidak senang aku berteman dengan Chen Ping'an. Aku sangat mengerti hal ini. Ruan Qiong langsung terdiam. Ia merasa seolah putrinya telah mengambil kata-kata itu langsung dari mulutnya. Dengan paksa menelan kata-kata yang sudah mencapai ujung lidahnya, ia memiringkan kepalanya dan meneguk seteguk anggur lagi. Ia mencoba minum anggur untuk menghilangkan kesuramannya, tetapi makin banyak ia minum, makin suram jadinya. Karena kamu sudah mengerti hal-hal ini, sebaiknya kamu kurangi bergaul dengan Chen Ping'an di masa depan. Putriku yang bodoh, kamu tidak kekurangan kesempatan yang begitu buruk, dan Chen Ping'an juga sudah kehilangan kemampuannya untuk menarik mingat ke api. Lagi pula, tubuhmu sendiri adalah kesempatan takdir terbesarmu. Dan apa yang kau lakukan? Begitu kau mendengar bahwa dia akan kembali, kau langsung berlari dari Gang Naga menuju jembatan Lengkung Batu. Lalu kau berpura-pura sedang berjalan-jalan santai menuju tokomu sendiri. Siapa sebenarnya yang ingin kau tipu? Ruan Qiong menyingkirkan anggurnya dan berkata dengan suara tenang, kepergian Qi Jingchun sama saja dengan berakhirnya permainan. Namun, meskipun prefektur mata air naga tidak lagi memiliki bahaya besar, masih banyak orang yang mengepung dan mengincar sepotong daging lezat, yaitu dunia kecil permata. Banyak hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pendapatku masih sama seperti sebelumnya. Jika masalah yang ditimbulkan Chen Ping'an, dia bisa dengan mudah mengatasinya sendiri. Namun, begitu kau terlibat di dalamnya, semuanya akan menjadi jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Ruan Xiu meregangkan kakinya dan bersandar di kursi bambu. Dengan tatapan malas di matanya, ia menjawab, aku tahu, aku tahu. Aku berjanji akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Jika ada yang berani berbuat jahat di masa depan, aku juga tidak butuh bantuanmu. Aku bisa menghadapinya sendiri. Seperti salju yang turun, segenggam garam lagi digosokkan ke luka Ruan Qiong. Orang bijak militer itu hampir saja memuntahkan seteguk darah. Dia mendengus kesal dan berdiri. Ketika berjalan melewati putrinya, dia membalasnya dengan sebuah pukulan di belakang kepala putrinya. Kau selalu berpihak pada orang luar. Sudut mulut Ruan Xiu melengkung membentuk senyuman saat dia berbalik untuk melihat punggung ayahnya.
Ia tidak punya banyak pekerjaan saat ini, karena ia tidak perlu menempa besi atau mengurus toko-toko di kota kecil itu. Ia mulai memutar-mutar pergelangan tangannya pelan. Gelang itu tampak hidup, dan naga api kecil yang terbangun dari tidurnya mulai perlahan-lahan melingkari lengan gadis muda itu yang lembut dan halus. Ruan Qiong berjalan menuju tungku pedang yang baru dibangun. Selain banyak pemuda kuat yang bekerja di bengkel pandai besi saat ini, ia juga telah menerima 3 murid baru tahun ini. Namun, mereka hanyalah murid tidak resmi saat ini, dan mereka tidak bisa dianggap sebagai murid tetap. Seorang anak laki-laki beralis panjang yang sedang memahami niat pedang di dekat sumur tiba-tiba membuka matanya dan berlari kecil ke arah Ruan Qiong. "Tuan, Anda akan pergi ke bengkel?" tanyanya lembut. Ruan Qiong menggelengkan kepalanya. Ia berubah pikiran, dan alih-alih berjalan ke tungku pedang, ia justru berjalan menuju sungai kumis naga. Ia ingin mengukur sendiri tingkat kegelapan di sungai itu. Catatan, ingat, menurut Pak Tuayang, penjaga sungai Nenek Ma dapat mengubah air menjadi gelap yang dapat menghasilkan saripati air yang bermanfaat untuk menempa dan memurnikan pedang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jika kegelapan di sungai itu cukup, maka ia bisa memenuhi janjinya kepada Ning Yao dan mulai menempa pedang itu. Anak laki-laki muda dengan alis panjang mengikutinya dari dekat di belakangnya. Walaupun yang satu berjalan di depan dan yang satu berjalan di belakang, keduanya tetap berjalan di jalan yang sama. Chen Pingan kembali ke tokonya di Gang Naga dan menyerahkan pot tanah liat kecil kepada anak laki-laki berbaju biru. Ia kemudian menyerahkan kunci dan buku-buku kepada anak perempuan berbaju merah muda. Setelah itu, ia meminta mereka untuk kembali ke rumahnya di Gang Fas Tanah Liat terlebih dahulu. Sementara itu, ia pergi ke toko obat keluarga yang sendirian. Entah cuaca berangin, cerah, atau hujan, syair-syair yang tertempel di kedua sisi toko akan diganti setiap tahun. Namun, apa yang tertulis di sana tidak akan pernah berubah. Semoga semua penyakit dilenyapkan, semoga semua obat-obatan tidak diperlukan lagi. Chen Pingan bertanya kepada seorang pelayan toko baru tentang keberadaan Pak Tuayang, dan ia diberitahu bahwa Pak Tuayang sedang berada di halaman. Setelah berjalan melewati pintu samping, Chen Pingan melihat lelaki tua itu duduk di bangku kecil di halaman. Punggungnya membungkuk dan kakinya disilangkan, sambil memegang pipa rokoknya dan menghisapnya seperti biasa. Chen Pingan tidak mengatakan apapun, dan dia tampak sedikit gelisah dalam penampilannya yang langka. Pak tua yang langsung ke intinya dan berkata, "Kau ingin bertanya tentang orang tuamu? Dan apakah mungkin mereka berada dalam situasi yang sama dengan ayah Guken? Kau ingin tahu apakah arwah mereka masih ada di kota kecil ini setelah mereka meninggal?" Napas Chen Pingan langsung menjadi berat. Tidak, mereka tidak melakukannya. Pria tua itu mengembuskan asap tebal dan langsung menjelaskan alasan di balik jawaban ini. Karena itu tidak sepadan. Anak lelaki itu menundukkan kepalanya dan menjadi lebih pendiam. Ketika menunduk, dia hanya bisa melihat garis samar sandal jeraminya yang sudah sangat usang. Ketika Chen Pingan kembali ke rumahnya di Gang Fas Tanah Liat, ia melihat gadis kecil berbaju merah muda sedang memegang sapu dan menyapu halaman. Sementara itu, anak laki-laki berbaju biru sedang membungkuk di atas tong air kecil dengan mulut terbuka lebar dan menghadap ke permukaan air. Masih ada jarak setengah meter antara mulutnya dan air, tetapi ada sedikit air yang mengalir dari tong air dan masuk ke mulutnya. Seolah-olah ia adalah seekor naga yang sedang mengambil air dari sumur. Chen Pingan duduk di ambang pintu. Gadis kecil berbaju merah muda itu memperhatikan bahwa Chen Pingan sedikit melamun, jadi ia dengan penuh pertimbangan tidak mengatakan apapun yang akan mengganggunya. Sebenarnya, halaman sudah dibersihkan bersih oleh Ruan Xiu beberapa waktu yang lalu. Namun, gadis kecil berbaju merah muda itu akan selalu merasa tidak nyaman jika tidak melakukan sesuatu untuk membantu. Ia akan merasa tidak pantas mendapatkan kerikil empedu ular yang diberikan oleh tuannya dengan begitu murah hati. Pikiran Chen Pingan melayang jauh ke suatu tempat, dan tiba-tiba ia teringat komentar Cui Dongshan tentang Song Jixin. Ia berdiri dan mengambil kunci-kunci yang diam-diam Song Jixin lemparkan ke halaman rumahnya saat meninggalkan kota kecil itu. Ia kemudian berlari ke rumah sebelah dan membuka gerbang halaman tetangganya. Benar saja, setelah memasuki rumah Song Jixin, ia melihat 3 buku tertumpuk di atas meja di ruang kerja. Buku-buku itu adalah Prinsip-prinsip Kehidupan untuk Anak-anak, Ritus dan Musik, dan Antologi Esai Sastra. Chen Pingan membawa kursi dan mulai membolak-balik Prinsip Kehidupan untuk Anak-anak. Dalam perjalanan Chen Pingan kembali ke kota kecil dari negara Sui besar, ia ditemani oleh Cui Dongshan yang sering membacakan kitab-kitab klasik Konfusianisme. Setelah mendengarkan kitab-kitab klasik tersebut selama beberapa waktu, Chen Pingan menyadari bahwa prinsip-prinsip kehidupan untuk anak-anak ternyata tidak sederhana. Kalau kita hanya melihat judul bukunya saja,
mungkin kita akan merasa bahwa buku itu hanya membicarakan prinsip-prinsip yang sangat dangkal. Namun, dalam percakapan santainya dengan Cui Dongshan, ia mengetahui bahwa guru-guru di sekolah umum pasti tidak akan menggunakan prinsip-prinsip kehidupan untuk anak-anak sebagai buku teks untuk anak-anak. Mungkin Tuan Qi adalah satu-satunya orang yang dapat menjelaskan karya klasik Konfusianisme yang mendalam dan tidak jelas ini dengan cara yang begitu sederhana dan mudah dipahami. Karena itu, Li Baoping dan yang lainnya tidak pernah merasa buku ini terlalu sulit atau mendalam untuk dipahami. Chen Ping'an tidak berencana membawa pulang ketiga buku itu. Setelah membaca sekitar selusin halaman, prinsip-prinsip kehidupan untuk anak-anak, ia merasa tidak mampu memahami isinya secara mendasar dengan pengetahuan yang minim dan pendidikan yang minim. Jika ia mencoba memeras otak lebih keras lagi, ia hanya akan membuat dirinya bingung dan sakit kepala. Ia akan merasa seperti jatuh menembus kabut dan awan, tanpa tempat berpijak yang aman. Maka, Chen Ping'an terpaksa meletakkan buku itu. Ia mengambil bilet pedang perak kecil dari lengan bajunya dan dengan lembut menggenggamnya. Setelah itu, ia terus melamun seperti yang ia lakukan sambil duduk di ambang pintu rumahnya sendiri. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia telah melewati jembatan lengkung batu 2 kali, namun ia gagal merasakan apapun dari bilah pedang. Perasaan ini tak terasa, tetapi Chen Ping'an menyadari bahwa roh pedang itu akan benar-benar menghilang selama 1 dekade penuh. Ia akan menggunakan waktu ini untuk menajamkan bilah pedang menggunakan separuh platform pembantai naga itu. Platform pembantai naga telah terbagi menjadi 3 dan dibagi antara Ruan Qiong, kuil angin salju, dan gunung bela diri sejati, namun roh pedang itu tetap bersikeras melakukannya. Mengenai apakah ini akan menimbulkan masalah, Chen Ping'an tidak tahu. Ia bahkan lebih tidak mampu untuk ikut campur. Pada malam musim dingin bersalju bertahun-tahun yang lalu, Chen Ping'an menyelamatkan gadis muda yang jatuh pingsan di depan rumahnya. Namun, pada akhirnya, ia malah menjadi pelayan Song Jixin. Ia juga mengganti namanya dari Wang Su menjadi Zigui. Belum lama ini, ia menemani Song Jixin, yang ternyata adalah pangeran kekaisaran Li Agung, ke ibu kota. Kantor pejabat pengawas tungku pembakaran, plakat bertuliskan angin kencang menghantam air, di jembatan beratap, sumur pengunci naga yang seolah tak berdasar, pohon belalang yang memiliki berkah leluhur di setiap daunnya, makam abadi, dan gunung porselen. Belum lagi para makhluk berpengaruh dan berkuasa di kota kecil itu. Itu benar-benar kacau. Tidak mengherankan jika Pak Tua yang berkata bahwa suatu hari ia akan menemukan betapa besarnya kota kecil ini sebenarnya. Ekspresi sedih terpancar di wajah Chen Ping'an ketika teringat pria tua di apotek yang selalu menganjurkan pertukaran yang adil. Ia menghela napas pelan dan secara naluriah mengeratkan genggamannya pada gagang pedang di tangannya. Setelah berdiri, ia memasukkan kembali gagang pedang itu ke dalam lengan bajunya sebelum meninggalkan rumah yang ditinggalkan Song Jixin. Setibanya di rumah, ia menyerahkan kunci rumah Liu Xianyang kepada gadis kecil berbaju merah muda itu. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk pindah ke sana. Lagi pula, rumahnya di Gang Fas Tanah Liat terlalu kecil. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu belum puas minum, jadi ia terus mengoceh kesal sambil berdiri dan berhenti minum. Namun, tiba-tiba ia teringat sesuatu, dan bertanya, "Guru, bukankah Anda memberi saya kerikil empedu ular biasa sebagai ganti setumpuk barang rongsokan, maksud saya, setumpuk vas berharga? Karena Anda begitu dekat dengan Ruan Xiu, mengapa Anda tidak memberikan vas awan warna-warni dan vas bulan yang megah itu kepadanya sebagai hadiah?" "Guru, berdasarkan pengalaman saya berkeliling dunia selama ratusan tahun, semua wanita di dunia menyukai pernak-pernik kecil yang mewah ini, terlepas dari betapa tinggi status mereka. Bukankah vas-vas ini lebih baik daripada sebatang bambu yang jelek?" Ia terkekeh licik dan melanjutkan, "Apa, Tuan tidak rela melepaskan vas-vas berharga itu? Apakah Tuan tidak rela memberikannya kepada Ruan Xiu? Kalau begitu, izinkan saya untuk berani mengingatkan Tuan bahwa Ruan Xiu adalah anak tunggal seorang resi militer. Jadi, memberinya 10.000 vas itu saja sudah cukup." Chen Ping'an membantu gadis kecil berbaju merah muda itu mengambil rak buku kecil. "Tidakkah kau lihat kalau Tuan Ruan tidak menyukaiku?" bentaknya. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu dengan saksama merenungkan situasi saat itu. Benar saja, orang bijak yang bisu dan muram itu memang bersikap acuh tak acuh terhadap Chen Ping'an. Apakah dia buta? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak melihat masa depan guru yang cerah? "Jangan marah, Guru. Tidak ada gunanya merugikan kesehatan guru karena ini," kata anak laki-laki itu, membela Chen Ping'an dari ketidakadilan yang dirasakannya ini. Namun, ia tiba-tiba teringat bahwa Ruan Qiong adalah pengawas kota kecil ini, jadi di wilayah ini, ia bagaikan seorang kaisar yang duduk di atas tahta dan mampu melihat segalanya.
Karena itu, ia juga memiliki segala macam kekuatan dan kemampuan mistis yang tak terbayangkan. Anak laki-laki berbaju biru itu buru-buru menamparkan dirinya sendiri dan berkata, "Jangan tersinggung dengan ocehan anak kecil. Orang bijak yang terhormat itu sedang tidur siang dan tidak mendengar apapun. Sekalipun kau mendengarnya, tolong jangan hukum aku." Anak lelaki berbaju biru itu mendongak lagi dan bertanya, "Tetapi apa hubungannya pemberian vas-vas ini kepada Ruan Xiu dengan apakah orang bijak itu menyukaimu atau tidak? Kalau aku mau memberinya vas-vas ini sebagai hadiah, aku pasti akan memberikan semuanya," jelas Chen Ping'an. "Tapi, kalau Ruan Xiu membawa pulang vas sebanyak itu, Tuan Ruan kemungkinan besar akan mengetahuinya. Saat itu, beliau akan semakin tidak menyukaiku. Bahkan, mungkin beliau salah mengira aku punya motif tersembunyi. Lalu bagaimana kalau Ruan Xiu dan ayahnya bertengkar karena ini? Tentu saja itu tidak akan baik." Gadis kecil berbaju merah muda itu mengangguk menyadari sesuatu. Guru memang sangat perhatian. Ekspresi terkejut terpancar di wajah anak laki-laki itu. "Tuan, apa maksudmu dengan keliru berpikir bahwa Tuan punya motif tersembunyi? Bukankah Tuan jelas punya motif tersembunyi dalam hubunganmu dengan Ruan Xiu? Omong kosong apa yang kau bicarakan?" Chen Ping'an memukul bagian belakang kepala anak laki-laki itu hingga terhuyung-huyung keluar rumah. Terdorong oleh momentum, anak laki-laki itu berlari melewati halaman hingga sampai ke gerbang depan. Ia kemudian berbalik dan berkata dengan seringai nakal, "Tuan, Anda tidak berpikir untuk membunuh saya demi membungkam saya, kan? Saya berjanji akan menutup mulut saya rapat-rapat. Bahkan lebih rapat daripada vas Baoping." Catatan, pelesetan dari Baoping yang secara harfiah berarti vas berharga. Kita lanjut ke alur ceritanya. Chen Ping'an menepuk dahinya. Ia tak bisa menahan rasa malu yang tak terlihat. Gadis kecil berbaju merah muda itu memandang ke arah gang vas tanah liat melalui halaman. Ia merasa seperti mengalami hal baru yang membuka mata. Pertama kali ketika ia merasakan energi spiritual yang melimpah di prefektur mata air naga, kedua kalinya ketika ia secara langsung menyaksikan kedalaman tersembunyi gunung tertindas, ketiga kalinya ketika ia melihat Weibo yang luar biasa tampan, dan keempat kalinya ketika ia berjalan ke dalam bangunan bambu indah yang dapat mengumpulkan kekayaan gunung dan sungai. Kini sudah kelima kalinya. Yang terlintas di mata gadis kecil itu adalah seorang cendekiawan anggun yang berdiri di gang remang-remang. Saat ini, ia tampak seperti matahari yang bersinar terang di atas cakrawala. Pria berbaju biru itu tersenyum dan bertanya, "Ada apa dengan Baoping?" Anak laki-laki kecil berbaju biru itu langsung menegang. Gerakannya kaku saat ia menoleh, dan ia melihat ke kiri dan ke kanan setelah melihat pemuda di gang. Namun, ia tidak melihat siapapun, dan ini membuatnya merasa sangat bingung. Aura cendekiawan yang berdiri di depannya tampak sama sekali tidak biasa. Gadis kecil berbaju merah muda itu mengerjap marah saat menatap cendekiawan muda itu. Saat itu, ular piton api yang tumbuh besar di perpustakaan kitab suci klan Zilan Chao menyadari bahwa cendekiawan muda itu seolah kehilangan seluruh cahaya dan aura mistisnya dalam sekejap. Ia tampak seperti pemuda biasa, tak peduli bagaimana gadis itu memandangnya. Setelah akhirnya belajar dari kesalahannya, anak laki-laki kecil itu tidak berbasa-basi meskipun ia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari pemuda itu. Ia terkekeh dan berpura-pura naif dan bodoh sambil menjawab, "Li Baoping adalah sahabat guruku, jadi aku sangat mengagumi gadis kecil itu." "Bolehkah aku bertanya siapa kau?" "Saudara Li, apa yang membawamu ke sini?" Karena takut bocah lelaki berbaju biru itu akan membuat masalah lagi, Chen Ping'an segera mengungkapkan identitasnya. Ia pun berjalan menuju gerbang halaman. "Saya lupa memberitahu Anda bahwa saya telah mengisi bagian-bagian kosong halaman ini dengan banyak pemahaman dan pertanyaan saya sendiri," jawab Li Xisheng dengan nada sedikit meminta maaf. "Kata-kata dengan tinta hitam adalah sebagian dari pemahaman saya yang dangkal, sementara kata-kata dengan tinta merah adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan secara pribadi kepada para bijak. Saya datang ke sini khusus untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak perlu khawatir tentang catatan-catatan ini untuk saat ini. Jika Anda bisa menghindari membacanya, maka sebaiknya Anda melakukannya. Namun, jika Anda akhirnya membacanya, cobalah untuk tidak memikirkannya, dan jangan biarkan pikiran saya memengaruhi pemahaman Anda tentang prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku-buku ini. Aku akan mengingatnya," jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Li Xisheng menatap anak laki-laki kecil berbaju biru itu sambil tersenyum dan berkata lembut, "Bercanda boleh saja. Namun, kamu harus mengerti bahwa semakin banyak seseorang berbicara, semakin besar kemungkinan ia akan salah bicara. Kata-kata juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata membentuk frasa, frasa membentuk kalimat, dan kalimat membentuk esai. Dao agung terletak di dalamnya.
Anak laki-laki berbaju biru itu mendongak dan menatap cendekiawan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ia menggerutu dan mengejek cendekiawan itu dalam hatinya, dan ia sama sekali tidak mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Sungguh menyakitkan untuk menahan diri. Jika bukan karena ia baru saja diperdaya di bengkel pandai besi, anak laki-laki berbaju biru itu pasti ingin sekali membuka mulut untuk bertanya kepada cendekiawan muda itu mengapa ia tidak pergi menjadi orang bijak di sekolah Konfusianisme, mengingat betapa ia menikmati menjadi guru bagi orang lain dan sebagainya. Seolah-olah dapat memahami pikiran anak kecil itu, dan mungkin bahkan mendengarnya secara langsung, Li Zisheng tersenyum hangat dan menjelaskan dengan sabar, umat Buddha memiliki konsep kemajuan, dan umat Tao juga memiliki konsep berjalan melintasi jembatan menuju keabadian dan menaiki tangga menuju surga selangkah demi selangkah. Sedangkan umat Konfusianisme, kami mengikuti prinsip kemajuan yang bertahap dan mantap. Karena itu, kami perlu mengikuti ujian kekaisaran terlebih dahulu. Mengenai apakah kami dapat menjadi orang bijak Konfusianisme di masa depan, ini adalah sesuatu yang terlalu jauh dan mulia. Saya tidak berani memimpikannya. Bocah lelaki berbaju biru itu tertegun, dan ia memasang wajah seolah-olah baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Ia tak berani menatap Li Zisheng lagi, dan malah berbalik menatap Chen Pingan dengan tatapan memohon. Ia tampak sangat sedih, seolah-olah ia tak lagi melihat arti hidup. Anehnya, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresinya seolah sedang meratapi gurunya tentang betapa mengerikannya prefektur mata air naga. Seseorang yang berjalan menghampirinya dan duduk di kursi bambu di sampingnya ternyata adalah seorang bijak, dan seseorang yang mengunjungi rumah Chen Pingan di Gang Fas Tanah Liat adalah seorang cendekiawan Konfusianisme yang dapat membaca pikirannya. Apakah dia seorang yang mulia? Atau mungkin orang yang berbudi luhur? Di lain waktu, apakah ada orang yang lewat dan dengan santainya memukulnya hingga mati dengan satu pukulan? Wajah gadis kecil berbaju merah muda itu memerah. Ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan lantang, "Pak, kenapa seringkali kita tiba-tiba tidak mengenali beberapa karakter saat membaca? Meskipun mereka tidak bergerak di halaman tepat di depan mata kita, kenapa kita masih merasa mereka sangat asing?" Li Zisheng sedikit tercengang. Ia menatap gadis kecil yang menggemaskan itu, dan rasa pengertian muncul di benaknya. Senyum penuh terima kasih tersungging di wajahnya. Lalu ia membungkuk dan mengedipkan mata padanya sebelum menjelaskan dengan suara lembut, ini karena pada waktu-waktu tertentu, beberapa karakter tertentu akan dipinjam diam-diam oleh beberapa orang bijak tertentu. Sulit untuk mengatakan apakah dia bercanda atau serius. Gadis kecil berbaju merah muda itu sedikit marah. Ia sangat keras kepala dalam hal buku dan pengetahuan, dan secara mengejutkan ia mulai menguliahi Li Zisheng dengan berkata, "Tuan, jika Anda tidak tahu jawaban yang benar, maka jangan menjawab pertanyaan itu dengan sembarangan. Bagaimana mungkin hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu terjadi di dunia? Mengatakan Anda tahu ketika Anda tahu, dan mengatakan Anda tidak tahu ketika Anda tidak tahu, itulah pengetahuan." Catatan dari Analects of Confucius. Kita lanjut ke alur ceritanya. Gadis kecil itu menjadi kurang percaya diri saat berbicara, dan suaranya pun semakin pelan. Akhirnya, suaranya begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Bahkan, ia mungkin tak bisa mendengar kata-katanya sendiri. Chen Pingan tersenyum dan menepuk kepala gadis kecil itu. Ia lalu menoleh ke Li Zisheng dan berkata, "Jangan marah, Kak Li. Biasanya dia tidak seperti ini." Li Zisheng tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Tidak, ini bagus." Ketika dia mendengar bahwa Chen Pingan akan pergi ke tempat lain, Li Zisheng memutuskan untuk mengikutinya dan meninggalkan Clay Fase Eli bersama-sama. Saat mereka berjalan, Chen Pingan tiba-tiba menemukan seseorang berdiri di depan mereka di gang dengan tangan terlipat di belakang. Sepertinya seorang pendekar pedang muda. Di sisi pinggul pendekar pedang itu, terdapat pedang pendek yang hanya sedikit lebih panjang dari belati. Di pinggulnya yang lain, terdapat pedang yang jauh lebih panjang daripada pedang biasa. Pedang pendek memiliki sarung berwarna putih salju, sedangkan pedang panjang memiliki sarung berwarna hitam pekat. Pendekar pedang muda itu tampak sedikit feminin dari samping, dan sudut-sudut mulutnya tampak seperti terbiasa melengkung membentuk senyuman. Seolah-olah ia selalu mengenakan senyum tipis. Akibatnya, ia tampak agak mirip rubah. Matanya menyipit saat ini, dan ia menatap rumah tua yang tampak jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Pendekar pedang muda itu tidak hanya tidak terkejut atau senang, tetapi ia bahkan merasakan sedikit rasa tidak senang. Dia berbalik dan tersenyum pada Chen Pingan dan Li Zisheng. "Tahukah Anda siapa yang memperbaiki rumah ini?" tanyanya dengan suara hangat dan lembut. Ekspresi Chen Pingan tetap tidak berubah, dan ia membalas, "Ada apa? Bukankah rumah yang rusak seharusnya diperbaiki?"
Pendekar muda itu menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum, mari kita abaikan kualitas pekerjaan perbaikannya terlebih dahulu. Apakah prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung memiliki pepatah, memindahkan tanah di atas kepala Tai Sui? Catatan, ini berarti dengan sengaja memprovokasi seseorang yang berkuasa atau berpengaruh. Memindahkan tanah mengacu pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan Tai Sui adalah istilah Tiongkok untuk bintang yang berada tepat di seberang planet Jupiter selama siklus orbitnya yang kira-kira 12 tahun. Tai Sui dipersonifikasikan sebagai dewa yang hidup di bawah bumi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun pendekar pedang muda itu tersenyum sepanjang waktu, Chen Pingan tidak berani lengah sama sekali. Malahan, ia merasa seolah-olah ada hawa dingin yang mencengkeram hatinya. Orang luar yang tampaknya ramah ini sangat berbahaya. Li Zisheng tiba-tiba melangkah maju dan mengulurkan lengannya, menghalangi Chen Pingan dan dua anak kecil di belakangnya. Berdiri di belakangku, jangan bicara dan jangan bertindak. Lihat saja, katanya pelan. Senyum di wajah pendekar pedang muda itu semakin lebar. Ia meletakkan tangannya di gagang pedang panjang dan pendeknya, lalu memiringkan kepalanya, mencoba menatap Chen Pingan yang berdiri di belakang cendekiawan muda berbaju hijau itu. Akhirnya, ia terdiam dan bertanya, "Oh, kebetulan sekali. Apakah aku sudah menemukan pelakunya? Sedangkan kau, apa yang kau coba lakukan? Apa kau mencari mati?" Li Zisheng tersenyum dan menjawab, "Diskusi yang wajar memang harus dilakukan, tetapi pedang tidak boleh dihunus begitu saja." Pendekar muda itu mengangkat bahu dan menjawab dengan senyum polos, "Tapi alasanku ada di sarung pedangku." "Oh, begitu?" tanya Li Zisheng acuh tak acuh. Lalu ia menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan penuh kesadaran, "Ah, jadi kau punya motif tersembunyi, dan targetmu sebenarnya aku." Pendekar muda itu tersenyum dan menjawab, "Tidak serumit yang kau kira. Aku bahkan tidak tahu namamu. Hanya saja aku langsung mendapat kesan buruk tentangmu pada pandangan pertama. Setelah mendengar omong kosongmu, kesanku tentangmu bahkan lebih buruk sekarang. Namun, keberuntungan berpihak padaku, dan aku bisa mendapatkan dua burung dengan satu batu. Aku bisa memberimu pelajaran untukmu dan si kecil itu sekaligus. Bukankah ini luar biasa?" Pendekar muda itu menggenggam gagang pedang pendeknya dan terkekeh, "Tenang saja, aku, Cao Jun, jarang membunuh orang dengan pedangku." Li Zisheng mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu keturunan pedang abadi Cao Si?" Pendekar pedang muda itu mendesah dan menghindari pertanyaan itu, lalu berkata, "Buat apa repot-repot? Buat apa repot-repot? Dengan status dan basis kultivasiku, apa aku bisa menindas anak muda itu meskipun aku tidak menyukainya? Paling-paling, aku hanya akan menghancurkan fondasi bela dirinya yang payah. Tapi kau tetap saja maju dan menjulurkan kepalamu. Biarlah kau sangat kuat atau sangat lemah. Tapi, kalau kekuatanmu pas-pasan, dan kau hanya kalah tipis dariku, apa yang akan kau lakukan saat aku melampiaskan amarahku pada anak muda itu? Bukankah kau malah akan menyakitinya?" Setelah mengatakan ini, pendekar pedang muda itu menyeringai memperlihatkan gigi-gigi putihnya yang berkilau. "Baiklah, langsung saja ke intinya. Sejujurnya, aku orang yang sangat berbakat yang bisa merasakan kehadiran beberapa hal aneh. Misalnya, bilet pedang. Mengenai semua hal lainnya, seperti memperbaiki rumah leluhurku tanpa izin, aku memiliki kesan buruk tentangmu, dan sebagainya, semuanya juga asli. Namun, kalian tidak perlu khawatir. Aku akan mengajukan penawaran untuk bilet pedang itu, dan penawaranku pasti tidak akan rendah. Soal apakah kalian merasa ini penjualan paksa, ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum kau mulai berkelahi dengan kami? Apa tingkat kultivasimu saat ini?" tanya Li Zisheng. "Siapa yang bertanya seperti ini sebelum bertarung? Tapi, karena kau sangat tertarik, aku tidak keberatan menjawab pertanyaanmu," jawab pendekar pedang muda itu sambil mencibir. Matanya menyipit membentuk garis. Dibandingkan dengan gaya bicaranya yang sembrono sebelumnya, ia jauh lebih ringkas dalam hal mengungkapkan basis kultivasinya. "Pedang, antara 8 dan 9. Saya mengerti," jawab Li Zisheng sambil mengangguk. Bilah pedang di lengan Chen Pingan mulai memanas. Pemuda itu meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya, lalu memutar pergelangan tangannya dan menggenggam bilah pedang dengan erat. Selama ini, Ruan Qiong kadang-kadang berjalan ke tepi sungai Kumis Naga dan meletakkan tangannya di air, menguji energi yin sungai. Anak laki-laki muda dengan alis panjang sering mengikutinya dari belakang. Hari ini, Ruan Qiong tiba-tiba menuangkan air dari telapak tangannya saat ia sedang berjongkok di tepi sungai. "Beraninya kau melanggar aturanku hanya karena kau punya leluhur yang baik. Kurang ajar sekali." Proyeksi adegan menegangkan di Clay Fase Eli perlahan muncul di permukaan sungai.
Anak laki-laki muda beralis panjang itu menunjuk ke arah pendekar pedang muda dengan dua pedang yang panjangnya berbeda dan bertanya, "Guru, apakah Anda berbicara tentang dia?" Ruan Qiong mengangguk dan menjelaskan, salah satu leluhurnya, Cao Si, adalah seorang pendekar pedang abadi yang bisa dianggap sebagai salah satu orang terkuat di benua botol harta karun timur, bersama leluhurmu, Xie Si. Dia mampu membangun pijakan yang kokoh dan menemukan kekuatannya sendiri bahkan di benua-benua besar lainnya. Dia memang sangat mengesankan. Anak laki-laki muda beralis panjang itu tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini. Ia terus menatap proyeksi di permukaan sungai, dan bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan? Apakah guru akan menghentikannya?" "Menghentikannya? Untuk apa?" Ruan Qiong mencibir dan berkata, "Aku akan menunggu sampai dia melukai seseorang, lalu aku akan langsung menghajarnya sampai mati." Beginilah aturannya. Anak laki-laki beralis panjang itu bertanya tentang alasan di balik konflik ini, dan setelah mendengar penjelasan singkat Ruan Qiong, ia berseru kaget, Cao Jun berani mengingini harta orang lain dan bahkan memaksa mereka menjualnya tepat di depan mata guru. Apakah orang luar begitu sombong dan tidak masuk akal? Ruan Qiong tanpa ekspresi saat menjawab, untuk mencari harta surgawi, seseorang harus rela melepaskan harta duniawi. Ini tidak aneh. Bahkan aku pun tak mampu mendeteksi sifat mistis dari pedang itu sebelumnya, namun Cao Jun memperlakukannya dengan begitu serius dan penting. Ini berarti Cao Jun memiliki mata yang unik, dan itu juga menandakan bahwa pedang ini pasti akan menggemparkan dunia begitu ia menampakkan wujud aslinya. Sebenarnya, Cao Jun hanya menahan diri karena ia berada di kota kecil. Jika ini terjadi di tempat lain, ia pasti akan langsung membunuh targetnya dan mengambil harta mereka. Ia tak akan meluangkan waktu untuk menawarkan imbalan apapun kepada mereka. Anak laki-laki beralis panjang itu baru saja mulai berkultivasi beberapa waktu yang lalu, dan saat ini, ia merasa dunia terlalu sulit dipahami. "Guru, bagaimana orang jahat seperti ini bisa menjadi pemurni Qi yang begitu kuat?" tanyanya. "Kamu belum pernah membaca buku sebelumnya, jadi bagaimana kamu bisa membahas konsep baik dan buruk?" Ingat, para praktisi memandang hal-hal ini secara berbeda. Ruan Qiong berdiri dan pergi secepat kilat setelah mengatakan ini. Di kediaman klan Li, seorang lelaki tua sedang bermain dengan seekor burung di dalam sangkar. Namun, perhatiannya tak terfokus di sana, dan ada senyum penuh harap di wajahnya. Seolah mengharapkan konflik, ia bergumam, "Cepat dan bertarunglah. Raih kesempatan ini untuk meroketkan status dalam sekejap." Saat itu tiba, siapa yang tidak akan mengenalimu? Di puncak gunung Cloud Drape, Weibo mengenakan jubah putih dan duduk bersila di atas awan yang hanya melayang 3 meter di atas tanah. Ia tertidur lelap, kepalanya terkulai ke bawah lalu sesekali tersentak bangun. Ia tampak seperti anak ayam kecil yang sedang mematuk butiran beras. Di bawah awan-awan itu, berbagai burung dan binatang berdempetan rapat, semuanya berharap dapat mendekati awan itu agar dapat mendekati dewa berpakaian putih yang mempunyai anting-anting emas pucat. Sesosok makhluk mendarat dengan keras di puncak gunung, menyebabkan burung-burung dan binatang buas berhamburan. Ekspresi Weibo tampak bingung saat ia membuka matanya yang mengantuk. Setelah menemukan pria parubaya itu, ia pun membubarkan awannya dan melayang ke tanah. "Ah, tamu yang langka. Senang sekali menyambut Anda. Aku di sini untuk memperingatkanmu bahwa Dewa Pedang Cao Si mungkin akan menyerbu ke tempat ini dalam waktu dekat," kata Ruan Qiong dengan suara agak jauh. "Ketika saatnya tiba, kau boleh memilih untuk minggir dan menonton, tapi jangan coba-coba menambah api." Weibo melirik ke arah Gang Fas Tanah Liat dan menjawab, "Apakah ada yang sengaja memanfaatkan Cao Si untuk mencemarkan nama baikmu dan Kekaisaran Li Agung? Apakah itu negara Sui Agung, Akademi Lakeview, negara aliran selatan, atau orang kuat lainnya?" Ekspresi Ruan Qiong serius. Segalanya baik-baik saja, dan ia bisa menangani masalah-masalah yang muncul begitu saja. Namun, ia takut putrinya akan menjadi sasaran seseorang. Ruan Qiong memandang kota kecil itu, namun fokusnya bukan pada lorong Fas Tanah Liat tempat pertempuran akan berlangsung. Alih-alih, pandangannya tertuju pada toko obat keluarga Yang. Dia menghela napas lega. Ruan Qiong pergi secepat dia datang. Menyebalkan sekali. Orang ini licik dan orang itu penuh perhitungan. Ini tidak ada habisnya, keluh Weibo. Ia menghilang dalam sekejap, lalu muncul kembali di koridor lantai 2 gedung bambu di Downtrodden Mountain. Ia berbaring dan melanjutkan tidurnya. Segalanya menjadi jelas sekarang. Ternyata, kota kecil itu dipenuhi harimau dan naga yang bersembunyi. Mereka adalah makhluk-makhluk kuat dan berpengaruh yang mengawasi dengan cermat bahkan peristiwa-peristiwa terkecil sekalipun.